Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari Jumat, di tanggal 23 Desember 2022, di tempat yang mulia ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya, ibu-ibu, untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan kita, jihad kita fisabilillah insyaallah, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, melaksanakan satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di ayat yang mulia ya, dalam sebuah ayat atau di beberapa hadis yang menunjukkan tentang wajibnya kita untuk menuntut ilmu agama ya. Oleh karena itu ibu-ibu berikan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomah ya, walaupun hari hujan, gerimis ya. Kemudian juga ini waktu yang sudah mulai liburan ibu-ibu. Mungkin ada sebagian yang sudah mengagendakan pulang kampung ya. Bener ya ibu ya, pulang kampung ya? Atau udah di kampung? Kalau kita udah di kampung ya, pulang kampung atau agenda-agenda yang lain, silaturahmi mungkin. Atau biasanya juga di liburan-liburan ini banyak yang mengadakan acara pernikahan, walimatul urs ya, itu di waktu liburan ini. Dan ini sebagai wasilah juga kita bisa bertemu dengan family kita ya, kerabat kita, saudara-saudara kita bisa berkumpul ya. Dan acara atau agenda-agenda yang lainnya, atau mungkin liburan ini untuk ya sedikit meluangkan waktu untuk keluarga, berkumpul, suami, istri, anak, kemana? Ya rekreasi, itu ibu ya. Mungkin nginap di villa, nginap di hotel, ya, bosan di rumah sendiri ya, pindah ke hotel ya. Kemudian juga iya, seenak-enaknya hotel kan enak rumah kita ibu ya. Kemudian agenda-agenda yang lainnya, atau mungkin ada yang mau ke tanah suci mungkin ya. Masya Allah ya. Jadi liburan akhir tahun diganti ke tanah suci gitu ya. Iya, ya kan sama-sama ngeluarin biaya juga kan. Ya, tapi kalau memang biayanya belum cukup, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah cukupkan dan Allah mampukan ya. Demikian. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan yakni kajian kita yang alhamdulillah pertemuan ini adalah pertemuan ke 19. Benar enggak? Pertemuan kemarin 18 ya. Hari ini pertemuan ke-19. Berarti udah mau 5 bulan Bu ya. Kajian kita sudah mau 5 bulan. Alhamdulillah. Tanpa terasa ya. Jadi perjuangan kita Masya Allah bisa istiqomah ini
mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan buat kita semua. Nah, baik ibu-ibu rahimakumullah, kita masih membahas di bab ke-6, yakni bab mengenai tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Jadi masih membahas mengenai tentang penjelasan, ya, penjelasan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Nah, ini jangan bosan-bosan kita mempelajari ilmu tauhid ibu-ibu. Karena jujur sekali, ya, pondasi, ya, tauhid merupakan pondasi kita dalam beragama. Kalau pondasinya rapuh, kira-kira bangunannya di atas seperti apa? Akan goyang. Ya, kalau pondasinya rapuh, kira-kira apa yang terjadi atasnya? Goyang, bahkan bisa hancur. Faliyadzubillah. Maka kita bangun terlebih dahulu apa? Pondasi terlebih dahulu. Nah, pondasi hidup beragama kita adalah dengan mempelajari ilmu tauhid, ya, yang insya Allah alhamdulillah di bab yang ini sudah kita awali kemarin mengenai bab tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, yakni tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, di mana muallif rahimallahu taala dalam buku ibu membawakan banyak dalil tuh, ya. Ada 5 dalil di sini yang sebutkan, bahkan ditambah dengan 2 dalil berarti 7, bahkan kemudian terakhir 8 dalil. Ya, mulai dari surat Al-Isra sampai kemarin surat Az-Zuhruf dan lainnya. Ya, baik. Intinya adalah ibu-ibu, bab ini, ya, itu adalah bab yang paling mendasar ibu-ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena membahas tentang makna tauhid dan syahadat. Karena membahas makna tauhid dan syahadat. Iya, ini merupakan perkara yang mendasar. Bahkan kalau kita lihat penjelasan sebelumnya, seseorang, ya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan dari kekuatan tauhidnya. Jadi orang yang bertauhidlah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam jannah Allah taala. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, wallahi demi Allah tidak akan masuk. Baik. Jadi sekali lagi, bab ini merupakan bab yang sangat penting sekali ibu. Karena seluruh bab yang sebelumnya kita pelajari, ibu, ya, bab yang sebelumnya kita pelajari mulai dari awal sampai dengan kemarin 5, itu dibangun dari bab ini ibu. Dibangun dari bab ini. Jadi keutamaan tauhid waktu itu, ya, diantaranya menggugurkan dosa-dosa. Kemudian juga bahwasanya orang yang memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah, semua ini ibu-ibu yang tadi kita sebutkan, ya, beberapa. Jadi di antara keutamaan tauhid, menghapus dosa dan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Nah, bab-bab yang sudah kita pelajari tersebut itu bisa tercapai, ya, jika mengamalkan tauhid dengan makna yang benar. Jadi mana bisa orang dikatakan mentauhid dengan tauhid yang benar, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, kalau dirinya belum bahkan tidak mengetahui makna tauhid yang benar. Ya. Sekali lagi, bagaimana mungkin mereka memurnikan tauhid dengan semurni-murninya manakala seseorang belum mengetahui makna dari tauhid itu sendiri dengan makna yang benar. Jadi mungkin makna-makna yang sudah kita pelajari selama ini ada salahnya ibu, ya, ada kelirunya. Nah, ini kenapa bab ini sangat penting, ya. Dan makna tauhid dalam bab ini ibu,
itu tidak hanya membatasi pada tauhid rububiyah saja. Tidak hanya membatasi makna tauhid secara tauhid rububiyah saja, bukan. Ya, bukan. Kalau sebagian yang kemarin kita sebutkan, ada yang memaknai tauhid itu sebatas tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa kemarin, masa ibu-ibu masih ingat? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan Allah, menciptakan, mengatur, menguasai. Jadi makna tauhid tidak hanya dalam hal ini saja. Tidak ada pencipta selain Allah, bukan hanya itu. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah. Tidak hanya dibatasi oleh tauhid rububiyah saja, tidak. Ya. Dalam bab ini Ibu rahimakumullah, muallif rahimahullah taala menyebutkan bab ini secara khusus setelah bab-bab yang kita bahas secara umum. Ya, yang dimaksud tauhid adalah umum, mencakup 3 tauhid Ibu ya. Jadi kan kita udah pernah mempelajari tauhid itu mencakup 3. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dan mengesahkan Allah dalam asma wa sifatnya. Nah gitu ya Bu ya. Nah ini yang sudah kita pelajari. Nah, syahadat la ilaha illallah ibu-ibu, syahadat la ilaha illallah, maka lebih maknanya lebih cenderung ke uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Cenderung kepada uluhiyah, tauhid uluhiyah. Kira-kira tauhid uluhiyah itu pengertiannya apa kemarin? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Iya, jadi dalam masalah uluhiyah itu masalah ibadah. Uluhiyah, masalah ibadah. Maka disebutkan kemarin, ini bab sudah kita pelajari kemarin ya, hanya saja belum selesai. Yang pertama, kita kemarin membahas mengenai makna la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah. Ya. Jadi makna la ilaha illallah secara umum, atau kalimat la ilaha illallah secara umum, itu terbagi menjadi empat kata. Apa saja kemana Ibu? Kalimat la ilaha illa dan lafaz Allah. La ilaha illa dan Allah. Yang penjelasannya masing-masing. Kalimat la yang pertama, yang artinya tidak ada. Ya kan ya? La yang artinya tidak ada, merupakan nafyun. Nah kemarin kita sebutkan, merupakan kalimat nafyun atau nafiyah lil jins, yang artinya adalah menafikan atau meniadakan seluruh jenis ilah. Ya, nafiyah lil jins artinya menafikan, meniadakan semua bentuk sesembahan atau semua jenis ilah. Nilai kalimat ini la, tidak ada sesembahan, tidak ada. Artinya menafikan, meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan ilah, meniadakan sesembahan. Kita nggak boleh ya mengatakan ada. La, tidak ada pokoknya. Di situ ada lanjutannya. Kalimat kedua, ilaha, yang artinya sesembahan. Ya, ilaha artinya sesembahan. Jadi ilah. Jadi ilah Ibu, ilah itu dalam bahasa Arab artinya ma'budun. Yang artinya yang disembah. Yang artinya maknanya yang disembah, ma'budun, yang disembah. Ya.
yang disembah. Kemudian yang kedua, berarti la ilaha artinya tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Itu makna dari la ilaha. La ilaha. Nah, kemudian kalimat ketiga, apa kalimatnya? Illa, yang artinya adalah pengecualian. Illa, kecuali. Ya, atau istisna. Istisna, pengecualian. Jadi tadi disampaikan la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Berarti tidak ada sesembahan di permukaan bumi ini yang berhak disembah. Tapi lanjutannya illa, kecuali, istisna, kecuali satu. Illa, terakhir kalimat Allah, dan menetapkan. Ya, menetapkan, yaitu Allah satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalimat atau kalimat tauhid la ilaha illallah, makna yang benar artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ibu-ibu, dari 4 kata itu, la ilaha illa dan Allah, itu terbagi menjadi 2 rukun ibu. Seseorang yang telah melafadzkan atau menyatakan kalimat tauhid la ilaha illallah ternyata memiliki rukun. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus ada, sesuatu yang harus dilaksanakan, dipraktekkan. Kalau satu saja dari rukun-rukun tersebut tidak dipraktekkan, tidak diyakini, maka apa yang terjadi? Batal. Batal ya. Saya contohkan, misalkan ada saum, siam, puasa, rukunnya apa? Yang pertama, niat. Ini Ramadan ya. Yang kedua, menahan makan dan minum dan apa saja yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga, tertib. Tuh, rukunnya ada 3 ya. Rukunnya ada 3. Ternyata ada satu saja yang tidak dilaksanakan. Apa contohnya? Contoh misalkan niatnya nggak ada. Maka kira-kira puasanya sah tidak? Batal ibu. Nggak niat. Itu rukunnya. Atau rukun yang kedua, menahan makan dan minum dan apa saja yang membatalkan puasa itu ditinggalkan. Katanya puasa, tapi jam 9 pagi makan. Kira-kira puasanya batal nggak? Batal. Begitu juga ibadah yang lain, misalkan sholat. Coba ibu sholat. Ada berapa rukun ibu? Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang selanjutnya, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Ya. Kemudian membaca sholawat, membaca syahadat, tertib, salam ya, salam dan tertib. Nah ini diantara rukun-rukun sholat. Ternyata ada satu yang tidak dilaksanakan. Apa? Ternyata ibu tidak takbiratul ihram. Nah ini takbiratul ihram itu kapan ibu? Pertama kali, namanya juga takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa? Perbuatan setelah takbir itu, makanya disebut takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Ibu takbir bunyi ya, Allahu Akbar, seperti itu. Tahu-tahu ibu langsung baca Al-Fatihah, takbir nggak ada. Kira-kira sholatnya sah tidak? Tidak sah. Atau ibu sengaja nggak membaca surat Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Fatihah itu hukumnya rukun. Ibu habis istiftah, Allahumma ba'id baini, Allahu Akbar kabira, wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya, itu langsung surat pendek, qul huwallahu ahad, sampai selesai baru
kemudian langsung ruku. Ibu tidak membaca Al-Fatihah, baik sengaja maupun tidak sengaja maupun batal, maka batal ibu. Batal rokaat itu. Rokaat pertama ibu nggak baca Al-Fatihah, maka rokaat pertama yang batal. Ya, kalau ingatnya baru rokaat kedua, berarti rokaat kedua jadi rokaat pertama. Rokaat ketiga jadi rokaat kedua. Rokaat pertama batal, jadi tidak harus mengulangi dari awal ya. Nah, demikian juga tauhid ibu-ibu rahimakumullah. Tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah juga itu memiliki 2 rukun. Dari 4 kata ini terbagi 2. Yaitu rukun yang pertama adalah sebenarnya tadi sudah disebutkan, nafiyun. Nafiyun yang pertama ibu artinya meniadakan. Yang kedua isbat, ya, isbat menetapkan. Isbat artinya menetapkan. Ini rukunnya ibu, rukun kalimat la ilaha illallah ada 2. Sekali lagi yang pertama yang pertama adalah nafiyun, meniadakan. Apa kalimat nafiyun? Tadi sudah disebutkan la ilaha. Nah itu kalimat itu ibu, la ilaha nafiyun, meniadakan, menafikan. Saya tidak mengakui adanya sesembahan di permukaan bumi ini. Harus ibu ya, kita harus meniadakan semua sesembahan yang berhak disembah. Meniadakan semua sesembahan yang berhak disembah di permukaan bumi harus kita tiadakan, nggak boleh. Jadi kalau ibu masih meyakini ada sesembahan yang berhak disembah di muka bumi ini, berarti ibu namanya belum nafiyun, belum meniadakan. Yang kedua setelah nafiyun, kalimat la ilaha itu kalimat nafiyun, meniadakan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kemudian rukun kedua adalah isbat, menetapkan. Setelah kita tadi meniadakan semua sesembahan di permukaan bumi ini yang berhak disembah, maka rukun kedua adalah isbat, artinya harus menetapkan ibu. Jadi bukan kemudian meniadakan sesembahan di permukaan bumi ini, namanya orang ateis, benar nggak? Dia orang yang tidak mengakui adanya Tuhan kan? Mereka tidak mengakui agama, tidak mengakui adanya Tuhan ibu. Faliyadzubillah. Ya. Nah kalau kita bukan hanya nafiyun, bukan hanya meniadakan bentuk sesembahan di permukaan bumi yang berhak disembah, namun rukun kedua isbatun, yakni menetapkan. Siapa yang ditetapkan atau kalimat yang mana? Illallah. Kalimat illallah, yaitu menetapkan satu-satunya sesembahan yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jangan lupa ini ibu ya. Jadi syahadat memiliki 2 rukun. Ya, syahadat memiliki, kalimat tauhid memiliki 2 rukun yang harus ada. Gak boleh salah satunya hilang, gak boleh ibu. Ya, gak boleh salah satunya hilang. Ya, menetapkan Allah sebagai Tuhan. Ya, saya ngakui Allah itu sesembahan saya, tapi ternyata tidak meniadakan sesembahan yang lain. Masih mengakui sesembahan yang lain. Batu, pohon, laut, langit, malaikat, kuburan, mayit, orang-orang soleh, dan seterusnya. Maka ini belum dikatakan telah mentauhidkan Allah jika salah satu di antaranya itu tidak ada. Harus ada dua-duanya. Nah ya. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, kesimpulannya ini yang kemarin kita sebutkan. Kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini artinya Bu ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah di permukaan bumi ini kecuali Allah. Ya. Nah, jadi kecuali Allah meniadakan bentuk sesembahan
dan menetapkan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sebutkan di antaranya firqah-firqah yang menyimpang, ibu-ibu ya, yang mereka artikan, memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah itu dengan makna yang salah. Di antaranya kemarin kita sebutkan menurut Mu'tazilah, ya, kemudian juga menurut Sufiyah, orang-orang Sufi itu juga mereka salah dalam memaknai kalimat tauhid, ya. Kemudian juga ini penjelasannya ada tapi saya lewati kayaknya ya. Kemudian menurut penganut wihdatul wujud, ya, tauhid al-ittihadiyah, ya, jadi mereka mengakui bahwa yang terlihat seluruhnya adalah Tuhan. Mereka mengatakan demikian, ibu. Jadi orang-orang yang menganut paham wihdatul wujud itu mereka meyakini apa yang terlihat seluruhnya itu adalah Tuhan, ibu. Jadi hakikat keyakinan mereka itu adalah apa? Semua yang wujud hakikatnya adalah esa. Hanya satu zat terbilang dan banyak ditinjau dari sifat-sifatnya dan nama-namanya. Tidak ada berbilang padanya kecuali hanya perbedaan tinjauan. Nah, ini mereka ya, orang-orang yang memiliki paham wihdatul wujud. Ini disebutkan oleh Ibnu Arabi ini. Ya, fasubhana man azharal asya'a wa huwa ainuha. Maha suci Allah, kata Ibnu Arabi rahimahullah taala, maha suci Allah yang menampakkan segala sesuatu dan dialah zat segala sesuatu tersebut, ya. Jadi intinya paham wihdatul wujud, ibu-ibu, mereka itu ya dari sisi hakikat tauhid mereka mengatakan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, antara pencipta dan makhluk. Itu enggak ada bedanya. Jadi udah menyatu, ibu. Seluruh yang wujud adalah satu dan azali. Hanya saja penampakannya dan pemunculannya itu berbeda-beda. Ini kata mereka. Ya. Kemudian menurut, nah ini banyak bu ya sebenarnya ya. Kalau saya sebutkan satu persatu, masya Allah ya. Tapi saya sebutin mungkin secara singkat aja ya. Menurut takfiriyin atau harokiyin, jadi mereka memaknai kalimat la ilaha illallah, ibu, la hakimiyata illallah. Jadi memaknai kalimat la ilaha illallah itu mereka memaknai dengan tidak ada hakim kecuali Allah. Karena mereka menganggap inilah yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Sebab pertikaian dan pertempuran di antara para nabi dan kaumnya. Ya. Jadi mereka meyakini bahwa kalimat la ilaha illallah itu maknanya la hakimiyata illallah. Itu orang mana? Siapa, ibu? Harokiyin. Ya. Kemudian juga sebenarnya panjang nih penjelasannya. Dan firqah-firqah yang lain yang memaknai kalimat la ilaha illallah itu tidak sesuai dengan makna yang benar. Baik, kita lihat coba ibu ya kemarin. Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan banyak dalil ya, 5 yang disebutkan kemarin ya. Yang pertama surat Al-Isra ayat 57 di buku ibu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah innallaha
Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Jadi antara mereka ya, mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat dan takut akan azab Allah juga. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Ini dalil yang pertama Ibu ya. Dari sisi pendalilnya dari mana? Nih. Pendalilan dari ayat 57 surat Al-Isra adalah pernyataan ya. Ternyata mereka, ya, orang-orang yang menyembah selain Allah itu, ternyata mereka yang disembah selain Allah, mereka menyembah siapa? Hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi ternyata mereka menyembah selain Allah, yang disembah itu ternyata hamba-hamba Allah juga yang soleh. Ternyata yang disembah oleh orang-orang dulu itu makhluk Allah juga gitu ya. Yang disembah juga hamba Allah kan. Hamba Allah itu berarti yang menyembah Allah juga. Jadi mereka menyembah makhluk Allah. Ya. Yang sifat-sifat hamba-hamba yang soleh tersebut, mereka saling berlomba untuk mencari al-wasilah, kedekatan kepada Allah. Jadi bertaqarrub. Dan mereka hanya berharap dan takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah hamba yang beribadah dan bertauhid kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, ibu-ibu. Dan inilah tafsir tauhid. Jadi seperti ini ibu rahimakumullah. Dulu zaman jahiliyah dan sebelumnya juga banyak yang menyembah orang-orang soleh. Sedangkan orang-orang soleh tersebut itu juga menyembah Allah. Masa orang yang menyembah Allah malah disembah? Bahkan mereka ini, orang-orang soleh ini, mereka berlomba-lomba untuk bisa dekat dengan Allah. Ya, berlomba-lomba ingin dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah. Ternyata yang disembah itu mereka. Ya, maka dari sini ibu rahimakumullah, kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang menyangka bahwa kesyirikan kaum jahiliyah itu dahulu hanya berkaitan dengan penyembahan patung-patung, ya. Tapi sebenarnya ibu-ibu, ayat ini menjelaskan tentang atau bahwa sesembahan-sesembahan mereka adalah hamba Allah yang soleh. Ternyata patung-patung yang mereka sembah itu merupakan simbol dari orang-orang soleh. Jadi ada yang mengatakan ibu, dulu mah mereka hanya membuat patung-patung yang disembah. Ternyata dibantah bahwa ternyata patung-patung itu adalah simbol orang-orang soleh dulu. Artinya mereka ternyata bukan menyembah Allah, tapi menyembah orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Hanya saja bentuknya mereka bentuknya mereka bentuk patung atau bentuk gambar. Nah, ini dalil yang pertama ibu rahimakumullah ya. Kita lihat dalil yang kedua, itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf ayat berapa? 26 27. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhina fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, berkata kepada bapak dan kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam? Sesungguhnya aku berlepas diri ya terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, dan karena sesungguhnya Dia Allah akan memberi hidayah kepadaku. Nah, ini disebutkan dalam ayat yang mulai ini ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam ayat ini itu berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya? Berhala. Bahkan disebutkan yang tukang membuat berhala siapa?
Ayahnya Ibrahim alaihissalam, ya. Ayahnya Ibrahim alaihissalam. Iya. Jadi pendalilan dari ayat yang mulai ini bahwa ayat ini mengandung an-nafyu. An-nafyu itu artinya menafikan, wal isbat yaitu menetapkan. Persis sebagaimana yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Kan disebutkan di situ, innani bara'um mimma ta'budun. Betul enggak? Ini kan menunjukkan nafiyun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya meniadakan atau ya meniadakan dengan cara apa? Dengan berlepas diri dari apa yang kau sembah. Dan isbatnya mana Ibu? Penetapan Nabiullah Ibrahim menetapkan Allah satu-satunya sesembahan, illalladzina fatarani fa innahu sayahdin. Apa kata Ibrahim? Aku hanya menyembah Allah yang menjadikanku. Ya. Jadi ini ada dua makna yang terkandung dalam ayat ini. Sedua-duanya mana dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat nafyun wa kalimat itsbat. Nah, ini makna la ilaha illallah dalam ayat ini Ibu ada. Ya, berlepas diri dari apa yang disembah oleh orang-orang kafir, ya kaumnya, dan kemudian menetapkan satu-satunya sesembahan itu hanya Allah, ya. Jadi faidah dari ayat yang mulai ini, ibu-ibu rahimakumullah. Faidah dari ayat yang mulai ini surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 bahwa ayah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang musyrik, Ibu. Jadi bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ternyata orang musyrik. Iya, ini berdasarkan nas dalam Al-Quran, Ibu ya. Nah, ini memang berbeda dengan ada sebagian orang-orang yang menyatakan bahwa siapa nama yang membuat, yang nama bapaknya Nabi Ibrahim siapa, Bu? Azar ya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Azar itu bukan ayah Ibrahim, tapi paman Ibrahim katanya. Nah, ini sebagian pendapat seperti itu. Karena dalam bahasa Arab al-abu itu terkadang dimaksudnya al-am. Ya. Iya. Apa namanya? Al-am. Al-am artinya paman. Jadi kadangkala memang kalimat kalimat abu itu artinya ayah kan ya? Itu maknanya adalah al-ammu. Apa al-ammu? Paman. Kalau bibi apa? Ammah. Kan ibu sering bilang itu Salim sama ammah itu ya. Artinya bibi, tante. Kalau ini ammun artinya paman. Karena memang kadang abun ya yang maknanya bapak itu maknanya al-ammu artinya paman. Dan ayah Ibrahim namanya siapa? Tarikh kata mereka, Tarikh. Maka misalkan itu ayat itu bukan bapaknya Ibrahim itu, tapi pamannya Ibrahim. Karena ayahnya Ibrahim namanya Tarikh namanya. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat ini adalah pendapat yang lemah, bertentangan dengan zahir ayat. Ya. Kita tidak bisa melafalkan al-abun itu dengan makna al-am, paman, kecuali dengan adanya dalil yang menunjukkan. Maka adapun hanya berdalil dengan pertanyaan sebagian ahli sejarah yang tidak dibangun dengan sanad yang jelas, maka ini merupakan kekeliruan. Nah, ya. Itu yang pertama. Jadi dalam ayat mulai ini Azar itu memang ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Ibrahim yang kerjanya apa? Membuat patung. Tuh bayangin ibu ya. Ayahnya Nabi itu orang kafir, orang musyrikin. Iya, pembuat patung. Nah, ini pun sebagai bagian dari membantah juga yang masih meyakini bahwa ayah dan ibu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bukan orang kafir musyrikin.
Ya, kita harus menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh dalil bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW orang tuanya juga orang kafir ya. Betul nggak Ibu? Hah? Ayah dan ibu Nabiullah Muhammad SAW itu orang kafir. Nanti ada penjelasan sendiri insyaallah ya. Kemudian faedah yang kedua Ibu dari surat Az-Zukhruf ayat 26-27 ini, bahwa ayat ini merupakan dalil Ibu bahwa tauhid melazimkan sikap berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah ini, jadi ini dalil ini Ibu melazimkan atau mengharuskan orang yang bertauhid dengan tauhid yang semurni-murninya itu ditandai dengan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Nah ini Bu nih, jadi ini harus diperhatikan ketika kita mengaku atau berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi kita harus berlepas diri dari kesyirikan Ibu. Jadi dari acara-acara yang sudah jelas itu merupakan kesyirikan, kita jangan ikut-ikutan. Jangan bilang aduh nggak enak sama teman saya sudah mengundang, kita kan ngormatin mereka. Oh nggak boleh. Kalau tauhid kita kuat, maka insya Allah tidak akan datang, tidak mau datang. Tapi kalau Ibu kita masih orang bilang Ibu toleransi ya, jangan. Iya, perlaku kesyirikan. Bahkan maaf saja, ada beberapa video yang sudah beredar ya, falidzubillah, ada beberapa kaum muslimi dan muslimah itu ikut-ikutan dalam acara orang-orang kafir ya, mereka ikut di acara gereja, falidzubillah ya. Apalagi sekarang nih sudah mulai, besok kan ya, besok hari apa ini, Ahad ya, itu acara mereka ya. Kita menghormati mereka mengadakan acara, silakan, kita tidak boleh mengganggu. Tapi yang disebut menghormati tidak sampai toleransi dalam hal agama. Kita ikut di sana, ya. Faliyutu bilang nggak boleh. Bahkan ada video, ini benar atau tidak, wallahu alam ya, yang menunjukkan bahwa anak-anak sekolah pakai jilbab itu kerja bakti ya, membersihkan gereja. Ibu tahu ya, lihat nggak? Saya lihat sendiri. Ya Allah, faliyudzubillah, itu kan kebablasan. Masjidnya nggak pernah dipel, ternyata masuk ya tempat ibadah orang lain malah ikram, memuliakannya, nggak boleh. Ya, iya nggak boleh Ibu rahimakumullah. Jadi artinya sekali lagi, ketika kita ingin tauhidnya kuat, berlepas diri dari acara-acara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nggak boleh Ibu. Mau diadakan, maaf ya, secara kenegaraan pun nggak boleh. Ya, jangan ikut-ikutan. Iya, kita kan harus menghormati toleransi Ustadz. Betul, kita menghormati dan toleransi, betul. Tapi toleransinya juga dalam tahap tertentu. Jangan sampai kita ikut di acara mereka. Ada waktu sesi tertentu kita bisa tampil di sana. Apa yang ditampilkan? Sholawat. Bener nggak? Jangan. Ini toleransi kebablasan namanya Ibu. Ya, tidak pada tempatnya. Ya, nanti kalau kita ada acara perayaan mereka diundang gitu. Jangan. Bahkan Ibu rahimakumullah, mengucapkan selamat kepada mereka pun nggak boleh. Ya Bu ya, mengucapkan selamat terhadap hari mereka itu juga tidak boleh. Para ulama menjelaskan nggak boleh. Karena apa? Ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka, itu artinya kita mengiyakan acara mereka.
Iya kan? Ikut senang. Coba ini, kalau ada tetangga ibu wisuda nih, wisuda S1, S2, S3. Ibu mengucapkan, "Selamat ya atas prestasi atau atas kelulusannya." Artinya ketika ibu atau kita mengucapkan selamat kepada tetangga kita yang baru wisuda, kita ikut senang, begitu ya? Ikut senang. Nah kalau wisuda mah nggak apa-apa karena mereka baru belajar. Sekarang yang diucapkan selamat itu adalah acara orang-orang musyrikin. Artinya ketika kita mengucapkan sama apa yang mereka lakukan, ya, maka nggak boleh. Para ulama menghukumi haram, nggak boleh mengucapkan tahniah kepada pelaku kesyirikan. Ya, ini yang pertama ibu. Jadi kita dari acara-acara kemusyrikan. Begitu juga kita berlepas diri dari pelaku kesyirikan ibu. Jadi maaf aja ya, kadang ya kita lebih misalkan ya, kita punya tetangga orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka ya, kita lebih banyak berkasih sayang dengan mereka. Kita baik banget sama tetangga yang kafir. Giliran sama tetangga yang muslim, apa? Gak akur. Ya, bahkan menceritakan, "Iya itu tetangga saya yang sebelah kanan mah." Ibu ceritanya sama siapa ini? Orang kafir, maka dia seneng. Iya, mending ya. Artinya ibu ini lagi benci sama, bisa ibu dimasukin dakwah mereka. Gak boleh. Kehormatan muslim itu terjaga ibu. Kita menceritakan temannya dengan kita cerita sama orang muslim aja nggak boleh, apalagi kita menceritakan saudara muslim kita ya sendiri, kemudian kita ceritanya sama orang kafir. Masya Allah, ini benar-benar udah keterlaluan ibu. Jadi bukan hanya berlepas diri dari acaranya, tapi juga berlepas diri dengan orangnya juga. Ya kita bermuamalah dengan mereka boleh-boleh saja. Tapi muamalahnya hanya sebatas apa? Sebatas muamalah bertetangga, sebatas muamalahnya bisnis misalkan ya, karena bolehlah kita berbisnis dengan mereka. Sebatas itu aja, tapi nggak boleh sampai ya kebablasan, sampai acara-acara mereka kita ikutin. Aku nggak enak karena diundang di depan rumah, acara-acara mereka udah nyanyian kita ikutan. Bahkan ibu nyumbang lagu sholawat di sana. Alhamdulillah. Ya Allah, jangan itu ya. Ini mah udah kebablasan ibu, jangan. Dan ini terjadi di mana? Di sekitar kita. Karena mereka ininya katanya toleransi. Karena mereka tidak mengetahui toleransi yang sebenarnya. Bahkan ibu harus ada kebencian dalam hati kita tentang kesyirikan ibu, harus. Jadi kalau kita masih menganggap biarin dia mah memang Tuhan mereka begitu, ya kita hormati. Boleh seperti itu, tapi hati kita harus menyatakan bahwa perbuatan itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Bahkan benci terhadap kesyirikan. Dan pelaku kesyirikan juga harus dibenci. Udah jelas-jelas dukun ya. Betul ya? Masih aja disukain. Tapi kan dia membaca bismillah katanya gitu ya. Makanya Masya Allah ya, kalau di sini hukumnya hukum Islam, dukun-dukun itu udah nggak akan ada kesempatan ibu. Dibiarin di sini dukun-dukunnya. Ya, adapun sikap berlemah lembut kepada mereka adalah rangkaian ya, dalam rangka bersikap lembut dengan mereka dalam rangka mendakwai mereka itu nggak apa-apa. Ya. Ini tidak bertentangan dengan makna dari ayat tersebut, tidak. Jadi kita boleh ketika dakwah itu kan berlemah lembut dengan keras. Begitu juga di ayat di surat ini menunjukkan bahwa kaum Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga menyembah Allah ibu, ya kan? Mereka juga menyembah Allah ternyata. Namun juga menyembah selain Allah. Ya.
menyembah Allah, menyembah selain Allah, dan inilah yang disebut dengan orang-orang musyrik atau perbuatan syirik. Jadi yang disebut dengan syirik itu menyekutukan Allah, tapi awalnya menyembah Allah juga. Makanya nggak boleh kita mengatakan, tapi kan aku sholat ngadap Allah kok, saya puasa untuk Allah kok. Tapi ada orang yang masih ke kuburan, sesekali ke kuburan, ke pohon besar. Untuk apa? Minta, menyembah juga. Ini yang disebut syirik. Justru kalau memang ada orang yang tidak menyembah Allah, tapi langsung menyembah gunung, batu, pohon, laut, maka ini bukan muslim lagi. Apa ini? Kafir. Ya, maka kan ada orang mengatakan, aku kan sholat, aku kan puasa. Ya itu artinya ibu menyembah Allah ya. Bapak menyembah Allah berarti ini. Iya betul. Tapi ibu juga, bapak juga menyembah selain Allah. Itu disebut syirik. Dan ini larangan, nggak boleh. Karena disebutkan di ayat ini dan di ayat sebelumnya, itu harus ada istisna. Ketika setelah nafiyun meniadakan, yang kedua adalah istisna. Kemudian menetapkan isbat. Iya. Kalau masih kesana kemarin berarti kita belum isbat namanya. Kesana ikut nyembah, kesini ikut nyembah. Artinya syahadatnya atau kalimat tauhidnya belum benar, belum kuat, belum murni. Nah, baik ibu-ibu rahimakumullah, ini dalil yang kedua ya. Nah, dalil yang ketiga surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih. Siapa Al-Masih? Nabiullah Isa alaihissalam, ibnu Maryam, putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah saja yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, di ayat ini ibu rahimakumullah, orang-orang kafir ya itu menjadikan rahib-rahib mereka atau orang-orang alim di antara mereka, ar-ruhban artinya orang-orang yang alim, ruhban itu artinya orang yang alim. Alim itu orang yang berilmu. Orang yang berilmu, ulama lah kita bilang, ulama mereka itu. Ya. Ya, mereka yang disebut dengan orang kafir itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi ruhban, orang-orang alim, atau rahib mereka lah. Kita bilang sebenarnya rahib kan. Orang-orang Nasrani juga mereka memiliki orang-orang yang alim. Dan mereka orang-orang kafir telah menjadikan orang-orang alim dan orang-orang yang soleh di antara mereka itu sebagai arbab. Sebagai arbab itu harus sebagai apa? Arbaban. Tuhan selain Allah. Dengan cara apa? Buktinya, misalkan mereka mengatakan, aku tidak menjadikan rahib-rahib atau orang-orang yang alim itu jadi Tuhan, enggak. Nah, buktinya apa? Buktinya mereka mentaati apa yang Allah haramkan sedangkan mereka halalkan. Dan sebaliknya, mereka mentaati apa yang mereka rahib-rahib mereka haramkan sedangkan Allah menghalalkan. Nah, itu namanya mentaati dan menjadikan Tuhan. Ini namanya ibu-ibu. Dan ini juga ada ibrah nih. Ibrah nanti insyaallah di bab selanjutnya itu ya, dilarangan mentaati para ulama ketika ulama tersebut mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Itu sama saja ketika kita taat kepada ulama tersebut, maka kita telah menjadikan ulama itu Tuhan atau sesembahan selain Allah. Contoh ya, ada yang mengharamkan apa? Misalkan saya balik, ada yang menghalalkan musik misalkan ya.
Sedangkan jelas-jelas Allah dan Nabi-Nya mengharamkan. Nggak boleh kita taat kepada orang yang mengatakan ini, sekalipun ini orang yang sudah populer, sekalipun orang yang sudah ya viral, udah terkenal. Nggak boleh. Karena apa? Dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Begitu sebaliknya, kalau Allah mengharamkan kemudian dihalalkan oleh dia, juga kita nggak boleh. Nah, ini menceritakan tentang orang kafir. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan orang-orang yang alim di antara mereka dan orang-orang yang soleh di antara mereka sebagai Tuhan. Kapan mereka dikatakan menjadikan Tuhan rahib-rahib mereka? Ketaatan mereka ketika mereka taat kepada rahib-rahib mereka dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini terjadi di antara mereka dan kaum muslimin juga. Ya, ketika ada di antara ulama-ulama mereka mengharamkan sesuatu, sedangkan yang itu dihalalkan oleh Allah, mereka taat. Itu namanya mereka mentaati atau menyembah rahib-rahib mereka. Dan ini tidak dibolehkan dalam ayat yang mulia ini, Ibu rahimakumullah. Ya. Jadi kesimpulannya, Ibu rahimakumullah, bahwa sekalipun ini disebutkan orang-orang kafir, ya, tapi juga untuk kita sebagai kaum muslimin juga demikian. Karena fenomena pada zaman ini udah banyak, Ibu. Kalau ada orang yang sudah gandrung itu artinya apa? Suka, senang, cinta, hobi, menggemar ustadz tertentu, misalkan ya, ustadz tertentu, baik siapa sajalah. Maka perkataannya itu jadi dalil. Mau salah, mau benar, tidak peduli. Ya? Iya. Misalkan ya, ada ustadz yang ternyata membolehkan acara ulang tahun, misalkan ya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ini kan tanda syukur, tanda berterima kasih kepada Allah. Ya, itu dalil-dalil mereka. Sedangkan jelas para ulama sunnah itu haram. Bahkan ini bentuk tasyabuh kepada orang-orang kafir, karena acara-acara ulang tahun itu apa yang dilakukan oleh orang kafir, kita ini haram. Tapi karena memang yang mengatakan itu al-ustadznya dia, yang memang sudah digemari, maka jadi halal. Ya, jadi apa? Halal. Nah, maka ini udah bahaya ini kalau seperti ini. Ya, bahkan maaf ibu-ibu ya, bukan kita mau membuka aib. Kadangkala seorang ustadz juga manusia, kadangkala terjerumus dalam kemaksiatan faliyadzubillah, namun ya tidak melihat, tidak dilihat. Ya, mana memang ustadz saya berarti semuanya benar, begitu ibu ya. Nah ini yang terjadi. Jangan sampai kita menghalalkan, mengikuti ya ustadz-ustadz kita yang insya Allah ya, kalau ustadz-ustadz kita tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan apa yang ini. Mereka menghalalkan yang Allah haramkan, tidak. Mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, tidak, insya Allah ya. Maka jangan salah pilih ustadz, ibu-ibu rahimakumullah. Karena kalau udah salah pilih ustadz, bahaya. Ya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, ini dalil yang ketiga ya, selesai ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di dalil selanjutnya keempat. Nanti ternyata panjang banget ini Bu ya. Nah, insya Allah di pertemuan akan datang, agar kita lebih fokus, kita sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Iya, lama-lama menjadi bukit, insya Allah. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, kita tidak buru-buru untuk selesai di bab 6 ini. Ternyata harus mungkin 2-3 pertemuan. Yang penting kita berjalan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini mendapatkan pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ibu-ibu, ada
pertanyaan mungkin? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada maka kita cukupkan Ibu ya. Kita cukupkan insyaallah pertemuan di pagi hari ini. Mendung-mendung, mudah-mudahan jangan hujan. Kalau hujan nanti malam aja Ibu ya. Biar nanti kita udah pules tidurnya. Baik, tapi ya kita tidak menolak ya kalau hujan di siang hari karena itu keberkahan buat kita semua. Kita akhiri Ibu pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.